Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-62 yang artinya di dalam bahasa Indonesia, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu, dalam hal ini manusia, sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izinnya kita telah sampai kepada juz yang ke-20. Ini boleh dibilang pintu bulan Ramadan, ya, sekitar 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan dikenal dengan bulan di mana kita berdoa. Ya, kita banyak memanjatkan doa. Dan Allah berjanji di dalam surat Al-Baqarah dalam ayat-ayat sekitar Ramadan menyebutkan bahwa barang siapa akan bertanya kepada kamu dalam Nabi Muhammad SAW mengenai aku, Allah SWT langsung menjawab, aku dekat, sebenarnya aku dekat, dan aku akan menjawab doa-doa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran para ulama juga mempelajari bahwa ada ayat-ayat yang penuh harapan. Dan salah satu ayat yang penuh harapan adalah ayat yang kita kutip tadi, yaitu ayat surat An-Naml ayat yang ke-62. Di sini Allah SWT menyebutkan atau berfirman bahwasanya Dia akan memperkenankan atau menjawab doa orang yang berada dalam kesulitan. Nah, dalam hal ini para ulama kemudian mempelajari apa yang dimaksud dengan orang-orang yang kesulitan ini. Salah satu yang mereka sampaikan atau yang mereka ajarkan kepada kita adalah orang-orang yang tidak punya amal baik sekalipun. Mereka hanya berdoa datang kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, meminta pertolongan Allah hanya dengan dosa yang telah mereka perbuat di masa lalu. Mereka sadar, mereka bertobat, mereka datang menghadap Allah hanya dengan dosa yang mereka punya di masa lalu. Tapi mereka tetap mengetuk pintu Allah dan meminta maaf, bertobat kepada Allah. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa mereka. Nah, disitulah ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik mengajarkan kepada Allah bagaimana Allah Maha Rahman. Dan Al-Quran berisi ayat-ayat dengan penuh harapan. Walaupun seumur hidup kita berdosa, dan kita harus sadar bahwa kita lebih banyak dosanya dibanding amal perbuatannya yang baik, Allah SWT tetap membuka pintu bagi kita, atau bahkan tidak ada pintu bagi kita kepada Allah, para sufi. Yang ada hanya seperti lubang pintu, tapi tidak ada pintu, tidak perlu menutup. Kita hanya perlu berpaling kepada menghadap Allah, bukan berpaling, menghadap Allah dan meminta maaf, berdoa, bertobat, memohon kepada Allah. Nah, satu poin lagi dalam ini adalah bagaimana cara kita berdoa. Di sini Allah SWT juga mengajarkan. Kita bisa melihat kalau kita berdoa, kita itu harus begitu pasrah kepada Allah. Jangan merasa bahwa kita itu ada sesuatu yang baik, kemudian kita meminta Allah karena kita telah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi cara kita atau adab kita dalam berdoa adalah kita begitu pasrah kepada Allah. Kita begitu pasrah kepada Allah. Kita begitu pasrah kepada Allah, dan kita merasa bahwa tidak ada satupun yang baik dalam diri kita, dan kita memohon maaf kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita meminta. Nah, kalau kita datang kepada Allah dalam kondisi ini atau dalam bahasa Al-Qur'annya di sini sebutkan muttar, ya, dalam ayat yang ke-62 ini, ammay yujibul muttar. Muttar itu artinya seperti itu tadi, merasa diri tidak ada pernah berbuat baik, tapi ingin menghadap pada Allah untuk meminta pertolongan dan bertobat kepada Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik menjadikan Allah, demikianlah sebagai pengingat bagi kita, apalagi kita mendekati bulan Ramadan ini. Selama 1 tahun 11 bulan ini kita telah banyak melakukan kesalahan,
mungkin berbuat baik, insya Allah, tetapi kesalahan kita lebih banyak dibanding perbuatan baik kita. Dan di bulan Ramadan ini kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Fanny sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.